Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah desa kecil di Nusa Tenggara Barat, NTB, di kaki gunung yang hijau dan dikelilingi oleh padang rumput luas, seorang lelaki bernama Abdul Aziz memulai perjalanannya sebagai seorang peternak sapi. Sejak kecil, Abdul Aziz sudah terbiasa melihat ayahnya bekerja keras di ladang dan merawat ternak. Namun, masa kecil yang penuh kesederhanaan dan tantangan itu tidak pernah membuatnya merasa kurang. Sebaliknya, itu menjadi modal bagi Aziz untuk mengukir mimpi besar di kemudian hari. Kehidupan di desa memang penuh dengan tantangan. Infrastruktur yang terbatas, akses pendidikan yang sulit, serta ketergantungan pada hasil pertanian dan peternakan yang kadang tidak menentu, menjadi kenyataan sehari-hari bagi masyarakat di sana. Namun, bagi Abdul Aziz, ini bukanlah penghalang. Justru, tantangan-tantangan tersebut ia lihat sebagai peluang untuk berinovasi dan menciptakan perubahan. Pada awalnya, Abdul Aziz tidak memiliki banyak uang. Dia hanya memiliki sedikit tabungan dari hasil bekerja serabutan setelah lulus dari sekolah menengah. Dengan tekad yang kuat, ia membeli beberapa ekor sapi betina untuk memulai usaha ternak. Namun, perjalanan awalnya tidaklah semulus yang dibayangkan. Pernah pada suatu hari, ketika ia baru saja membeli sapi pertama, salah satu sapi tersebut sakit parah. Tanpa pengetahuan yang cukup tentang perawatan ternak, Aziz pun bingung harus berbuat apa. Ia merasa putus asa. Setiap kali sapi itu menunjukkan tanda-tanda penyakit, ia merasa seperti sedang melawan sesuatu yang tidak dapat ia kendalikan. Warga sekitar banyak yang memberi saran, namun sebagian besar tidak memiliki pengetahuan yang lebih baik darinya. Di saat-saat seperti itu, ia sering teringat akan pesan ayahnya, "Jika kamu punya mimpi, jangan pernah takut jatuh. Karena setiap jatuh akan membawa kita lebih dekat pada kesuksesan." Aziz kemudian memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang perawatan sapi. Ia pergi ke kota terdekat, mengikuti berbagai pelatihan tentang peternakan, belajar dari para ahli, dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan dunia ternak. Proses itu memakan waktu, dan terkadang ia harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli bahan bacaan dan alat-alat yang diperlukan. Tetapi, ia tidak pernah menyerah. Kisah tentang kegigihannya mulai menyebar di desa. Ada yang mencibir, ada yang memberi semangat. Namun Abdul Aziz tetap fokus pada tujuannya. Meskipun begitu, dia merasakan betul betapa beratnya perjuangan yang sedang dijalaninya. Suatu malam, ketika sapi pertamanya yang sakit akhirnya mati, ia merasa seakan seluruh dunia runtuh di hadapannya. Apa yang salah dengan usaha saya? Mengapa saya tidak bisa berhasil? Begitulah pikirnya saat itu. Namun, rasa kecewa itu tidak berlangsung lama. Ia segera bangkit dan mulai mencari cara untuk menggantikan sapi yang telah hilang. Berbekal sedikit pengalaman dan pelajaran yang telah didapat, Aziz membeli sapi lagi dan berusaha merawatnya dengan lebih baik. Ia juga mulai membangun kandang yang lebih baik dan mencari tahu bagaimana cara memberikan pakan yang tepat untuk meningkatkan kesehatan ternaknya. Namun, meski usahanya berkembang, masalah lain mulai datang. Di NTB, harga pakan ternak bisa sangat fluktuatif. Kadang-kadang harga jagung dan rumput yang menjadi pakan utama untuk sapi melonjak tinggi, sementara pendapatan dari penjualan sapi masih tergolong kecil. Pada suatu hari, ketika pakan ternak sangat mahal dan harga sapi yang ingin dijualnya tidak sesuai harapan, Abdul Aziz merasa frustrasi. Ia bahkan sempat berpikir untuk berhenti dan kembali bekerja di luar bidang peternakan. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa jika ia menyerah sekarang, maka segala pengorbanan dan perjuangan yang telah ia lakukan selama ini akan sia-sia. Tidak mau menyerah begitu saja, Abdul Aziz kembali merenung dan mencari solusi. Ia memutuskan untuk mencoba sesuatu yang belum pernah diterapkan di daerah tersebut. Ia mulai mengembangkan metode ternak yang lebih ramah lingkungan dan menggunakan pakan ternak alternatif, seperti pelepah kelapa dan daun-daun lokal yang melimpah di sekitar desanya.
Percobaannya tidak langsung sukses. Beberapa sapi yang diberi pakan alternatif tersebut mengalami penurunan berat badan, dan Aziz sempat khawatir kalau metode ini tidak akan berhasil. Namun, dia tidak pernah menyerah. Setelah berkonsultasi dengan para ahli, ia akhirnya menemukan campuran pakan yang tepat dan memberi efek positif pada sapi-sapinya. Di luar dugaan, sapi-sapi yang diberi pakan alternatif tersebut malah tumbuh lebih sehat dan gemuk. Dengan pengetahuan baru yang dimilikinya, Abdul Aziz akhirnya mampu menghasilkan sapi-sapi yang lebih berkualitas dan siap dijual. Meskipun harga jual sapi masih belum terlalu tinggi, setidaknya usaha yang dijalani mulai memperlihatkan hasil yang memuaskan. Namun, meskipun ia sudah mulai merasakan hasil dari usahanya, perjalanan Abdul Aziz masih jauh dari kata mudah. Masih banyak rintangan yang harus dihadapi, mulai dari persaingan dengan peternak lain, kendala cuaca, hingga fluktuasi harga yang kadang membuatnya hampir putus asa. Bahkan, ia sering mengalami malam-malam tanpa tidur, memikirkan bagaimana cara bertahan dan mengembangkan usahanya. Tapi, di balik setiap tantangan itu, Abdul Aziz menemukan kekuatan yang tak tergoyahkan. Ia mengingat betul kata-kata ibunya yang selalu mengajarkan tentang ketekunan dan kesabaran. Kesuksesan tidak datang dengan mudah, anakku. Kamu harus bekerja keras dan tidak takut untuk berbuat salah. Semua itu adalah bagian dari proses menuju impianmu. Seiring berjalannya waktu, usaha peternakan Abdul Aziz mulai berkembang pesat. Dari beberapa ekor sapi yang dulunya hanya sedikit, kini ia memiliki puluhan sapi yang sehat dan siap dijual. Meskipun begitu, ia tetap merasa belum puas. Sebab, baginya kesuksesan sejati bukanlah tentang memiliki banyak harta, tetapi tentang memberi manfaat bagi orang lain dan memberikan contoh kepada generasi muda di desanya. Aziz merasa sangat bersyukur atas semua yang telah dicapainya, meski perjalanannya masih jauh dari selesai. Ia ingin mengajarkan kepada masyarakat sekitar bahwa dengan ketekunan dan usaha yang keras, mereka juga bisa meraih sukses seperti dirinya. Namun, apakah perjalanan ini akan berjalan mulus? Atau masih ada ujian-ujian berat yang harus dihadapi Abdul Aziz ke depannya? Bagian pertama dari kisah Abdul Aziz sebagai seorang peternak sapi dari NTB baru saja dimulai, dan perjalanan menuju impian besar itu masih penuh liku-liku yang menantang. Beberapa tahun setelah Abdul Aziz memulai usaha ternaknya, ia akhirnya mulai merasakan buah dari kerja kerasnya. Dari beberapa ekor sapi yang dulu terjual dengan harga rendah, kini ia bisa menjual sapi dengan harga yang jauh lebih tinggi. Keberhasilannya ini tidak datang dengan mudah, namun melalui proses yang panjang dan penuh liku. Di tengah kemajuan yang diraihnya, Abdul Aziz kini mulai memasuki fase yang penuh dengan tantangan baru yang lebih besar dan lebih rumit. Setelah beberapa tahun berusaha memperbaiki metode perawatan ternaknya, Aziz mendapatkan reputasi yang cukup baik di kalangan peternak di NTB. Nama Abdul Aziz mulai dikenal di pasar ternak, dan ia berhasil membangun jaringan yang lebih luas untuk menjual sapi-sapinya. Ia bahkan mendapatkan tawaran dari para pembeli yang berasal dari luar NTB, termasuk beberapa pengusaha ternak besar di Bali dan Lombok. Namun, semakin besar usaha yang dijalani, semakin besar pula tanggung jawab yang harus ia pikul. Pada suatu malam, setelah pertemuan penting dengan beberapa investor, Aziz merasa dirinya sedang berdiri di titik balik hidupnya. Apa yang akan terjadi jika saya gagal? Apa yang akan saya tinggalkan untuk keluarga saya? Apakah saya sudah cukup siap? Begitu banyak pertanyaan yang muncul di kepalanya. Namun, di sisi lain, ia juga merasakan peluang besar yang sedang terbuka lebar. Abdul Aziz kini harus menghadapi tantangan baru, yaitu bagaimana mengelola usaha ternak yang semakin besar dengan lebih profesional. Ia sadar bahwa keterampilan peternakan yang ia miliki sudah cukup baik, tetapi ia belum memiliki cukup pengalaman dalam mengelola bisnis yang besar. Ia ingin usahanya berkembang lebih jauh. Namun bagaimana caranya agar semuanya tetap berjalan lancar tanpa mengorbankan kualitas?
Aziz pun memutuskan untuk mengambil langkah besar, mengundang seorang konsultan bisnis ternak untuk membantunya mengelola usaha. Memang, tidak mudah untuk melepaskan sebagian kontrol atas bisnisnya, namun ia tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan usaha ternaknya ke tingkat yang lebih tinggi. Konsultan yang diundangnya adalah seorang profesional berpengalaman di bidang peternakan yang telah membantu banyak pengusaha ternak untuk mengembangkan usaha mereka. Setelah beberapa kali pertemuan, konsultan itu memberikan saran untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkenalkan teknologi baru dalam pengelolaan ternak, seperti sistem pemberian pakan otomatis dan pemantauan kesehatan ternak dengan menggunakan teknologi GPS. Namun, perubahan itu tidak datang tanpa perlawanan. Banyak peternak lokal yang skeptis terhadap penggunaan teknologi tinggi di dunia peternakan. Mereka lebih memilih cara-cara tradisional yang sudah turun-temurun digunakan. Beberapa peternak yang dulunya adalah sahabat Aziz mulai mencibirnya, menyebutnya terlalu modern dan terlalu ambisius. Beberapa bahkan menganggap bahwa menggunakan teknologi justru akan merusak sistem peternakan yang sudah ada. Aziz merasa cemas mendengar pendapat-pendapat tersebut. Meskipun ia yakin dengan langkah yang diambilnya, ia juga merasa tertekan karena tidak ingin hubungan baik dengan sesama peternak terganggu. Ia berusaha menjelaskan kepada mereka bahwa teknologi bukanlah untuk menggantikan cara-cara tradisional, tetapi untuk melengkapi dan memperbaiki proses yang sudah ada. Di sisi lain, beberapa peternak yang lebih muda mulai tertarik dengan ide-ide baru yang dibawa Aziz. Mereka datang untuk belajar dan berdiskusi tentang bagaimana teknologi bisa digunakan untuk meningkatkan hasil ternak mereka. Melihat ini, Abdul Aziz semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Ia tidak hanya ingin mengembangkan usaha pribadi, tetapi juga ingin membawa perubahan positif bagi para peternak di sekitarnya. Namun, meskipun ada beberapa yang mendukungnya, tantangan besar lainnya datang dari masalah finansial. Untuk mengimplementasikan teknologi yang dibutuhkan, Abdul Aziz harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Di satu sisi, pendapatan dari usaha ternaknya mulai meningkat, tetapi biaya operasional juga ikut melonjak. Tanpa pendanaan yang cukup, ia tidak akan mampu melanjutkan rencananya untuk mengembangkan teknologi di usaha ternaknya. Aziz pun mencari cara untuk mendapatkan modal tambahan. Ia mendekati beberapa lembaga perbankan untuk meminjam uang, namun tidak semudah yang dibayangkan. Para bank enggan memberikan pinjaman karena usaha peternakan dianggap berisiko tinggi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa peternakan sapi di daerah terpencil seperti NTB tidak memberikan prospek yang cukup menjanjikan. Di tengah kegelisahannya, Abdul Aziz kembali mengingat kata-kata ayahnya yang selalu mengajarkannya untuk tidak mudah menyerah. Jika kamu yakin dengan usaha kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Jangan biarkan keraguan orang lain menghalangi jalanmu. Begitu pesan ayahnya yang selalu terdengar di telinga setiap kali ia merasa kehilangan arah. Tidak menyerah begitu saja, Abdul Aziz mencari alternatif lain untuk mendapatkan dana. Ia akhirnya menemukan solusi melalui program pinjaman pemerintah yang khusus untuk pengusaha kecil dan menengah di sektor pertanian dan peternakan. Setelah melalui proses yang panjang dan penuh tantangan, ia akhirnya berhasil mendapatkan dana yang cukup untuk mengimplementasikan teknologi yang direncanakannya. Namun, meskipun sudah mendapat dukungan finansial, ia masih harus menghadapi masalah lain yang lebih rumit. Cuaca ekstrim di NTB seringkali membuat pakan ternak sulit didapatkan, terutama pada musim kemarau yang panjang. Kenaikan harga pakan ternak yang tidak terkendali juga semakin memperburuk kondisi. Abdul Aziz merasa semakin tertekan karena semakin banyak hal yang harus ia pikirkan dan kelola. Pada satu titik, saat segala sesuatunya terasa begitu berat, Abdul Aziz hampir putus asa. Apakah semua usaha ini akan sia-sia? Semua pengorbanan, kerja keras, dan waktu yang telah saya habiskan, apakah itu akan membuahkan hasil? Pikirnya dengan hati yang penuh kebimbangan. Namun, di saat-saat terkelam itulah,
ia mendapatkan kejutan yang tak terduga. Seorang pengusaha ternak besar yang pernah ia kenal beberapa tahun lalu, menawarkan kerja sama besar dengan Abdul Aziz. Pengusaha itu terkesan dengan ketekunan dan inovasi yang dibawa Aziz ke dunia peternakan NTB, dan ingin mengembangkan bisnis bersama dengan modal yang jauh lebih besar. Kejutan ini memberikan angin segar bagi Abdul Aziz. Kerjasama ini bukan hanya memberi peluang untuk memperbesar usaha ternaknya, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memberdayakan lebih banyak peternak lokal di NTB. Dengan dukungan modal yang lebih besar dan pengalaman dari mitra bisnis barunya, Abdul Aziz akhirnya dapat mewujudkan impian besarnya untuk menjadi salah satu pengusaha ternak terbaik di Indonesia. Namun, meskipun peluang itu sudah di depan mata, Abdul Aziz tahu bahwa tantangan yang lebih besar masih menanti. Kerja sama ini juga membawa tantangan tersendiri, karena ia harus dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan harapan mitranya yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, ia semakin menyadari bahwa kesuksesan tidak hanya bergantung pada kekuatan pribadi, tetapi juga pada kemampuan untuk berkolaborasi, beradaptasi, dan tetap menjaga integritas. Setelah menjalin kerjasama dengan pengusaha ternak besar, Abdul Aziz merasa seolah-olah berada di ujung perjalanan panjangnya. Namun, justru di titik inilah, tantangan baru yang lebih besar muncul di hadapannya. Keberhasilan yang telah ia capai selama ini seakan menjadi pintu gerbang menuju dunia yang lebih besar, namun penuh dengan persaingan dan risiko yang lebih tinggi. Kerjasama dengan pengusaha ternak besar membawa dampak yang luar biasa. Dengan tambahan modal dan akses ke pasar yang lebih luas, Abdul Aziz mulai memperluas usaha ternaknya. Ia membeli lahan lebih luas untuk membangun kandang-kandang modern, membeli sapi-sapi berkualitas, dan mulai menerapkan teknologi yang lebih canggih dalam pengelolaan ternaknya. Namun, seiring dengan kemajuan tersebut, tantangan baru juga datang menghampiri. Pertama, meskipun pasar menjadi lebih besar, persaingan juga semakin ketat. Pengusaha-pengusaha ternak besar lainnya, yang juga memiliki akses ke teknologi dan modal yang lebih kuat, mulai memperluas pasar mereka. Hal ini membuat Abdul Aziz harus berpikir lebih kreatif untuk mempertahankan daya saing. Ia tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara-cara tradisional yang dulu ia gunakan. Dalam perjalanan ini, ia mulai memperkenalkan konsep keberlanjutan dalam usaha peternakannya. Di NTB, sumber daya alam seringkali terbatas, dan perubahan iklim yang semakin jelas mengancam kelangsungan hidup peternakan. Abdul Aziz menyadari bahwa untuk bertahan dalam jangka panjang, ia harus mengintegrasikan konsep keberlanjutan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga ramah lingkungan. Ia memutuskan untuk mengembangkan peternakan yang tidak hanya mengutamakan hasil produksi yang tinggi, tetapi juga berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana. Salah satu langkah pertama yang diambilnya adalah menggali potensi pakan ternak dari sumber-sumber lokal yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, ia juga mulai menerapkan sistem pemanfaatan limbah ternak untuk menghasilkan pupuk organik, yang kemudian ia jual ke petani lokal. Inovasi-inovasi ini tidak hanya menguntungkan bagi peternakan, tetapi juga memberikan manfaat kepada petani di sekitar desanya. Di sisi lain, Abdul Aziz mulai berpikir tentang pentingnya mendidik dan memberdayakan peternak lokal. Banyak peternak di NTB yang masih menggunakan metode tradisional dan seringkali tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara-cara modern dalam berternak. Abdul Aziz ingin mengubah ini. Ia memutuskan untuk membuka pelatihan dan workshop bagi para peternak lokal, agar mereka bisa belajar tentang teknologi terbaru dalam dunia peternakan, serta cara-cara efisien dan ramah lingkungan dalam mengelola ternak. Dalam beberapa tahun ke depan, Abdul Aziz berhasil membangun sebuah komunitas peternak yang lebih terampil dan berpengetahuan. Peternak-peternak yang awalnya skeptis terhadap teknologi, kini mulai terbuka dengan ide-ide baru yang dibawa Aziz. Mereka mulai menggunakan sistem pemeliharaan ternak yang lebih terencana, meningkatkan kualitas pakan, serta menerapkan prinsip keberlanjutan dalam peternakan mereka. Hal ini juga meningkatkan kualitas sapi yang diproduksi,
sehingga harga jualnya pun semakin tinggi. Namun, meskipun sudah banyak keberhasilan yang tercapai, Abdul Aziz menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan pernah mudah. Di luar sana, ada banyak tantangan yang lebih besar menunggu. Salah satu tantangan terbesar yang harus ia hadapi adalah perubahan iklim yang semakin tidak terduga. Musim kemarau yang panjang, disertai dengan bencana alam yang semakin sering terjadi, menjadi ancaman besar bagi kelangsungan usaha peternakan di NTB. Pakan ternak yang sulit didapatkan, air yang semakin langka, dan suhu yang semakin tinggi membuat Abdul Aziz harus berpikir lebih keras untuk menjaga kestabilan usaha. Aziz pun memutuskan untuk menggandeng lembaga penelitian dan universitas untuk mengembangkan teknologi yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Ia bekerja sama dengan para ilmuwan untuk menciptakan pakan alternatif yang lebih tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim, serta mencari solusi inovatif untuk menghemat penggunaan air dalam proses peternakan. Dengan dukungan riset dan teknologi yang lebih maju, ia berharap dapat menciptakan sistem peternakan yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, sekaligus lebih efisien dalam menggunakan sumber daya alam yang terbatas. Dalam proses ini, Abdul Aziz tidak hanya berpikir tentang keuntungan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana usaha peternakan yang ia bangun dapat membawa manfaat lebih luas bagi masyarakat. Ia mulai memperkenalkan konsep peternakan berbasis sosial yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Salah satu inisiatif yang ia jalankan adalah membangun sekolah pertanian dan peternakan di desanya. Di sekolah ini, anak-anak muda di NTB diberi kesempatan untuk belajar tentang dunia pertanian dan peternakan modern, serta bagaimana mereka dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan hasil usaha mereka. Aziz juga melihat pentingnya memberi perhatian pada kesejahteraan pekerja peternakan. Ia mulai memperbaiki kondisi kerja di peternakan dengan memberikan pelatihan keselamatan kerja, fasilitas yang lebih baik, dan upah yang lebih layak. Kesuksesan ini bukan hanya tentang hasil finansial. Ini juga tentang bagaimana kita bisa membawa kebaikan bagi orang-orang yang bekerja bersama kita, kata Abdul Aziz dalam berbagai kesempatan. Perjalanan Abdul Aziz tidak hanya menciptakan perubahan dalam dunia peternakan di NTB, tetapi juga memberikan inspirasi bagi banyak pengusaha muda yang bermimpi untuk memulai usaha di bidang pertanian dan peternakan. Kisahnya menjadi bukti bahwa dengan ketekunan, keberanian menghadapi tantangan, dan inovasi, siapapun bisa mengubah nasib dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Namun, meskipun ia telah mencapai banyak hal, Abdul Aziz tetap rendah hati. Ia terus berusaha untuk belajar, beradaptasi, dan mencari cara-cara baru untuk membuat usahanya lebih berkelanjutan. Kesuksesan bukanlah tujuan akhir, tetapi perjalanan yang tak pernah selesai. Kita harus selalu berkembang dan belajar dari setiap tantangan yang datang, ungkapnya dengan bijaksana. Pada akhirnya, Abdul Aziz tidak hanya menjadi seorang peternak sukses, tetapi juga seorang pengusaha sosial yang memberi dampak luas bagi masyarakat di NTB. Ia membuktikan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya diukur dari harta yang dimiliki, tetapi dari sejauh mana kita bisa memberi manfaat bagi orang lain dan menjaga bumi yang kita tinggali. Kisahnya menjadi teladan bagi banyak orang, bahwa dengan tekad, keberanian untuk berinovasi, dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, kesuksesan sejati bisa terwujud. Kisah Abdul Aziz, peternak sapi dari NTB, berakhir dengan penuh kebanggaan. Perjalanan panjang yang penuh dengan cobaan, jatuh bangun, dan perjuangan yang tiada henti, akhirnya berbuah manis. Tidak hanya sebagai pengusaha sukses, ia telah menjadi agen perubahan yang menginspirasi banyak orang untuk berani bermimpi dan berjuang demi masa depan yang lebih baik.